Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Nurwulandari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai analisis salah satu dari negara maju, yaitu negara Swedia. Pertama-tama, di sini ada biodata lengkap mengenai penulis dari PowerPoint ini, yang berarti saya sendiri. Mulai dari nama lengkap, nama panggilan, tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, tinggi badan, sampai ke kontak personal saya melalui email. Oke, mari kita membahas mulai dari profil negara Swedia sendiri. Nama lengkap dari negara Swedia ini adalah Kerajaan Swedia atau Kingdom of Sweden. Untuk nama lokalnya sendiri, dari Swedia itu ada Konungariket Sverige, itu nama lokalnya, dengan ibu kota Stockholm, dan luas wilayah 450.295 km persegi. Untuk jumlah penduduk dari Swedia ini tercatat pada 19 November 2021 sekitar 10 juta lebih. Itu data yang tertulis pada tanggal 19 November 2021 kemarin. Lanjut, untuk pertumbuhan penduduk sendiri tercatat pada 2020 ini sekitar 0,7% ya teman-teman. Kemudian untuk angka kelahiran sendiri pada 2021 kemarin sekitar 1,85%. Swedia ini memiliki populasi dari suku Finlandia ya, aslinya itu dari suku Finlandia, kemudian ada dari suku Sami, dan juga ini tuh ada rata-rata dari imigran ya, imigran dari negara Finlandia, imigran dari negara Irak, dari Polandia, dan Iran. Untuk bahasa resminya dari negara Sweden ini adalah bahasa Swedia. Agamanya sendiri itu mayoritasnya dari Kristen Gereja Lutheran, sekitar 63%, kemudian 27,0%-nya adalah ateis atau tidak beragama, dan 8,1%-nya adalah Islam. Selanjutnya, untuk mata uang dari Swedia ini adalah kronor Swedia atau yang disingkat SEK ya, kronor Swedia itu mata uangnya. Hari kemerdekaannya tercatat pada 6 Juni tahun 1523. Hari nasionalnya pada tanggal 6 Juni juga, sebagai hari kemerdekaannya. Lagu kebangsaannya ada Du Gamla, Du Fria, yang artinya kau tua, kau bebas. Selain lagu kebangsaan, Swedia juga memiliki lagu kerajaan yang diberi judul Kungsangen, atau dalam bahasa Indonesia itu memiliki arti lagu sang raja. Kemudian semboyannya adalah For Sverige i tiden, atau untuk Swedia bersama sang waktu. Kode teleponnya adalah +46. Pendapatan per kapitanya sebesar 51.300 US dollar, dan pendapatan domestik bruto nominalnya sebesar 21,7 miliar US dollar. Masih dalam profil negara Swedia, kita bahas secara kondisi fisik negaranya ini. Swedia ini adalah negara dengan bentuk pemerintahan yang monarki atau konstitusional parlementer. Terletak di antara benua Eropa bagian utara, dengan astronomisnya berada di antara 55 derajat sampai 70 derajat lintang utara dan 11 derajat sampai 25 derajat bujur timur. Kemudian di sebelah baratnya ada Norwegia, Laut Baltik dan Teluk Bothnia itu di timurnya, Finlandia di sebelah timur lautnya, Selat Skagerrak dan Selat Kattegat Barat ada di sebelah barat dayanya. Untuk topografi Swedia ini menampilkan dataran rendah yang bergulung dengan pegunungan yang tersebar di wilayah barat dekat dengan Norwegia. Dengan lahan pertanian yang mendominasi di ujung selatan, satu-satunya pegunungan di Swedia. Titik tertinggi ini adalah Gunung Kebnekaise pada ketinggian 6.926 kaki ya. Terletak di dekat perbatasan barat laut Swedia. Berbicara soal iklimnya, kedekatan Swedia dengan Samudra Atlantik Utara ini dan Arktik atau Kutub Utara menghasilkan iklim yang berbeda-beda, tapi ya cenderung dan relatif dingin. Oke, selanjutnya di sini ada kondisi sosial budayanya mengenai negara Sweden ini. Mulai dari bendera Swedia ini merupakan bendera salib Nordik berlatar biru dengan salib kuning. Warna bendera ini diambil dari lambang Swedia dan desainnya meniru bendera Denmark.
Bendera ini resmi dipakai sejak tanggal 22 Juni tahun 1906. Ya, bisa dilihat di sini di sebelah kanan. Di sebelah kanannya ada bendera Swedia yang berwarna yang secara garis besar warnanya ini biru, kemudian ada salib berwarna kuning. Mengenai sejarahnya, mari kita bahas secara singkat saja. Pada tahun 1523 ini, Swedia merupakan kerajaan otonom baru, miskin dan tidak memiliki struktur birokrasi. Kemudian di bawah kepemimpinan Gustav Adolf, Swedia menjadi kekuatan utama di Baltik dan menjadi penjamin perdamaian Westphalen bersama sekutunya Prancis. Kemudian, Swedia ini tidak pernah mendominasi politik Eropa seperti halnya Philip II dari Spanyol. Di Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, Swedia mengadopsi kebijakan luar negerinya sebagai negara yang netral. Namun, Swedia turut ikut mengambil bagian dalam usaha kemanusiaan, yaitu menerima pengungsi-pengungsi dari negara-negara Eropa lainnya yang sedang diduduki oleh Jerman pada masanya. Oke, selanjutnya ada kondisi ekonomi dari negara Swedia. Oke, mari kita ulas ya. Swedia ini memiliki kebijakan ekonomi terbuka yang tergantung pada ekspor. Alat elektronik, mesin, dan kendaraan bermotor itu adalah produk paling penting ya dalam kategori mengekspor di Swedia ini. Produk ekspor dengan pertumbuhan tercepat adalah barang elektronik, termasuk alat komunikasi dan produk-produk yang berkaitan dengan komputer. Pada tahun 1997, sekitar 75% dari ekspornya ini ditujukan ke negara-negara Eropa. Perdagangan luar negeri Swedia dilakukan dengan negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development atau yang disingkat OECD. Produk engineeringnya juga cukup mencakup bagian terbesar dari impor Swedia sampai hampir mencapai 49% dari total impornya. Kategori impor kedua terbesar adalah produk kimia, diikuti dengan produk makanan, tekstil atau pakaian, mineral, minyak, dan produk petroleum. Oke, bahkan negara Uni Eropa sendiri mencakup hampir 60% partner ekspor Swedia. Sementara 70% dari impor yang dilakukan Swedia datang melalui dari Uni Eropa. Persentase ini meningkat sejak Swedia menjadi anggota Uni Eropa pada tanggal 1 Januari tahun 1995. Di sini sudah saya tuliskan juga ada beberapa partner perdagangan terbesar Swedia berdasarkan urutan jumlah ekspornya. Yang pertama itu ada Jerman, yang kedua ada Inggris, yang ketiga ada Norwegia, dan yang keempat ada Amerika Serikat. Oke, setelah membahas mengenai kondisi ekonomi dari negara Sweden atau Swedia, nah mari kita membahas secara rinci nih kondisi bilateral Swedia dengan Indonesia. Jadi Swedia ini memiliki hubungan bilateral ya dengan Indonesia. Di sini yang pertama itu ada hubungan diplomatik Indonesia dengan Swedia. Itu dimulainya pada tahun 1952 setelah perjanjian damai Aceh ditandatangani pada tahun 2005. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Swedia ini kembali normal yang ditandai dengan ditempatkannya kembali Duta Besar Republik Indonesia di Stockholm ya, ibu kota Swedia pada tahun 2006. Bahkan sejak tahun 2008 ini, Indonesia dan Swedia memiliki kerjasama di bidang hak asasi manusia atau HAM, termasuk perlindungan anak dan peningkatan hak asasi dalam lembaga permasyarakatan. Kerjasama ini juga didukung dengan lembaga nirlaba Swedia, Raoul Wallenberg. Oke, selanjutnya di sini juga sudah saya tulis mengenai Presiden Republik Indonesia yang ke-6, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, melakukan kunjungan ke Swedia pada tanggal 27 sampai 29 Mei pada tahun 2013 atas undangan Raja Carl Gustaf VI. Oke, selain itu, kerjasama kedua negara ini juga dilakukan melalui organisasi internasional non-pemerintahan, di antaranya dengan International Institute for Democracy and Electoral Assistance atau yang disingkat dengan IDEA Internasional. Organisasi ini bergerak di bidang reformasi dan proses demokrasi. Melalui surat keputusan Presiden nomor 2 tahun 2013, Indonesia menjadi anggota IDEA Internasional yang berkedudukan di Stockholm, ibu kota dari Swedia. Selesai sudah kita membahas mengenai kondisi secara ekonomi, secara
sosial budaya, juga kondisi dari hubungan bilateral Swedia dengan Indonesia. Terus juga kita tadi sempat sudah membahas mengenai profil dari negara Swedia sendiri ya di awal tadi. Akan saya lanjutkan ke bahasan kita berikutnya secara singkat mengenai negara maju dan negara berkembang. Ya, mulai dari pengertian dulu nih. Negara maju itu adalah negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan standar hidup yang tinggi. Sektor industrinya pun didominasi industri tersier, menjadi produsen barang-barang industri. Nilai ekspornya lebih tinggi daripada impor, tingkat pertumbuhan penduduknya lebih rendah, dan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas juga tentunya. Sedangkan negara berkembang ini, negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan standar hidup yang rendah, sektor industri kurang berkembang, sedang mengalami pembangunan, kemudian nilai impornya lebih besar daripada ekspor, sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal, angka pengangguran yang sangat tinggi, dan sumber daya manusia yang rendah atau kurang berkualitas. Jadi negara maju dan negara berkembang itu memiliki pengertian yang sangat berbalik ya, bertolak belakang. Kemudian kita membahas mengenai indikator dari negara maju dan berkembang ini dapat dilihat dari pendapatan nasionalnya atau GNP, pendapatan per kapita, kemudian ada indeks mutu hidupnya yang dilihat dari angka kematian bayi dan balita, harapan hidup, juga tingkat melek hurufnya atau ya buta huruf. Kemudian dari indeks pembangunan manusianya, standar hidup, pendidikan, kesehatan, umur, pemenuhan kebutuhan pokoknya. Itu dilihat dari situ. Yang terakhir di sini ada kriteria dari negara maju dan negara berkembang. Itu dapat dikategorikan berdasarkan tingkat perkembangan ekonominya, dilihat dari struktur mata pencaharian, tingkat pertumbuhan ekonominya, kemudian tingkat penguasaan iptek dilihat dari produktivitas tenaga kerja, dan penggunaan teknologinya sebaik apa, sebagus apa, setinggi apa, seberkualitas apa. Juga dapat dilihat dari tingkat kualitas penduduknya melalui tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapitanya. Selesai sudah kita membahas negara Swedia, juga pengertian, indikator, dan kriteria dari negara maju dan negara berkembang. Dapat saya simpulkan ya, berdasarkan pembahasan yang sudah saya kaji tadi, negara Swedia atau Sweden atau Kingdom of Swedia itu tergolong ke dalam negara maju. Kenapa? Karena apabila kita padukan dengan pengertian, kriteria, indikator, dan karakteristik juga ya dari negara-negara maju dan negara berkembang, Swedia itu jelas termasuk ke dalam negara yang terbilang sangat maju. Mulai dari kualitas sumber daya manusia yang tinggi, taraf atau standar hidup yang tinggi, pendapatan per kapita yang juga besar, pertumbuhan penduduk yang rendah, nilai ekspornya yang lebih besar daripada impornya. Itu menjelaskan sekali ya, Swedia itu tergolong ke dalam negara maju. Terakhir, saya tuliskan juga di sini daftar pusaka, sumber dan informasi yang saya dapat untuk menuliskan semua materi ini. Dapat kalian baca juga di website resminya ya di sini. Oke teman-teman, sampai di sini saya cukupkan untuk presentasi hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam perkataan ataupun penulisan. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.